Hai anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Miss di pembelajaran tematik. Dan hari ini, we study from tematik tema E, subtema 2, pembelajaran yang ketiga, yaitu di halaman 39 ya, di halaman 39. Langsung saja anak-anak buka bukunya di halaman 39. Nah, anak-anak, di pembelajaran yang ketiga ini, apa sih yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan belajar menulis ungkapan permintaan tolong. Yang kedua, mengukur panjang benda. Dan yang ketiga, membuat karya dari tanah liat. Langsung saja kita masuk ke pembelajaran yang ketiga. Ayo membaca. Hari ini kelas Nina akan membuat prakarya. Mereka akan membuat karya dari bahan alam. Nina dan teman-teman sangat senang. Membuat prakarya merupakan pengalaman yang menyenangkan. Sebelum membuat prakarya, Nina dan teman-teman menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Tony bertugas mengambil tanah liat. Tony meminta tolong Made untuk membantunya. Perhatikan gambar berikut. Nah, dari gambar, kamu dapat membuat kalimat permintaan tolong. Ungkapkan permintaan tolong dengan bahasa yang santun. Ingat ya, yaitu saat mengungkapkan permintaan tolong harus dengan bahasa yang santun, ya, yaitu dengan sopan. Nah, contohnya adalah, lihat ini. Made, tolong bantu aku membawa tanah liat ini ya. Ini dia. Ini adalah ungkapan permintaan tolong dengan bahasa yang santun, yaitu ada kata tolong di dalam kalimat kamu. Bisa ya anak-anak? Nah, setelah selesai kamu ditolong oleh teman kamu, jangan lupa juga untuk mengucapkan kata terima kasih ya. Jadi anak-anak harus ingat saat meminta tolong harus dengan bahasa yang santun dan setelah selesai ditolong ucapkan kata terima kasih. Bisa ya? Sekarang buatlah kalimat permintaan tolong yang sesuai dengan gambar di bukumu. Coba lihat di buku anak-anak, di sana ada siapa ini? Lania. Iya, Lani sedang berada di perpustakaan. Nah, dia tidak bisa mengambil bukunya karena di raknya tinggi. Apa yang harus dilakukan Lani? Yaitu meminta tolong kepada petugas perpustakaan. Bagaimana contohnya? Ini contohnya ya. Pak, tolong bantu saya untuk mengambilkan buku di atas sana. Nah, itu ya. Nah, setelah selesai ditolong, maka Lani harus mengucapkan terima kasih ya, Pak. Begitu dia ya, anak-anak. Itulah dia bagaimana kita harus mengucapkan permintaan yang santun saat hendak meminta bantuan dan juga mengucapkan terima kasih setelah dibantu atau ditolong. Nah, sekarang kita masuk ke ayo mengukur. Selain tanah liat, mereka juga menyiapkan triplex. Triplex digunakan sebagai alas. Made mengukur panjang triplex miliknya. Made menggunakan penggaris untuk mengukurnya. Panjang triplex Made 30 cm. Ayo, ingatlah kembali cara mengukur panjang benda. Gunakan alat ukur panjang yang sesuai. Kamu dapat menggunakan penggaris atau meteran. Mulailah dari titik nol. Coba anak-anak lihat. Kemarin kita belajar jika bendanya sudah panjang sekali maka menggunakan meteran. Tapi kalau masih pendek boleh menggunakan penggaris seperti yang dilakukan oleh si Made ya. Lihat, yang di buku kamu itu adalah gambar triplex. Triplex itu dia itu uh, seperti papan ya triplexnya. Jadi diukur menggunakan penggaris. Kenapa menggunakan penggaris? Karena triplexnya masih pendek ya. Jadi panjang triplexnya adalah 30 cm.
Nah, coba lihat ini panjang sapu lidi. Nah, panjang sapu lidi. Ini sapu lidi atau sapu rumah? Iya, ini adalah sapu rumah. Nah, coba perhatikan. Sapu rumah ini kita bisa menggunakannya menggunakan meteran ya. Jadi, anak-anak nanti boleh mengukurnya menggunakan meteran. Terus dia berapa sentimeter dan berapa meter. Ya, kalau anak-anak punya meteran boleh melakukannya di rumah, tapi kalau tidak ada, tidak usah, nggak apa-apa ya, tidak dipaksakan. Sama, jendelanya juga sama, ya, karena jendela itu kan dia sudah panjang, jadi tidak bisa menggunakan penggaris, nanti jadi berulang kali anak-anak bingung. Lebih baik menggunakan meteran, tapi kalau tidak ada, tidak usah digunakan. Oke, anak-anak. Kita masuk ke ayo berlatih. Ayo berkarya ya, bukan berlatih. Masih ada lagi yang harus kita pelajari. Nina dan teman-teman mulai membuat prakarya. Kelompok Nina membuat vas bunga dari tanah liat. Tanah liat merupakan salah satu bahan alam. Tanah liat dapat dibuat karya 3 dimensi. Karya 3 dimensi adalah karya yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Jadi ini adalah contoh dari karya 3 dimensi yang terbuat dari tanah liat. Ingat, tanah liat adalah bahan alam, yaitu yang diambil dari alam. Nah, tadi karya 3 dimensi itu apa? Yaitu yang memiliki panjang. Ini dia, panjang. Ini panjangnya ya, panjang. Ya, ini panjang, panjang. Kemudian dia tinggi. Tingginya dia begini ya, tinggi ya. Oke, kemudian lebar. Lebar itu biasanya begini dia. Oke, anak-anak. Nah, ini adalah contoh-contoh karya dari tanah liat atau bahan alam, yaitu vas bunga, teko, dan guci. Nah, bagaimana cara membuat ini ya? Ada di buku kita cara membuat karya ini, yaitu yang pertama adalah kita harus menyiapkan tanah liat, minyak goreng, dan tripleks ya. Nah, langkahnya yang pertama, ambil tanah liat secukupnya. Lihat ya, sama gambarnya juga ada. Yang kedua, lenturkan tanah liat di atas tripleks. Lenturkan hingga mudah dibentuk. Yang ketiga, bersihkan tanah liat dari kerikil kecil. Kemudian lumuri dengan sedikit minyak goreng. Baru dibentuklah menjadi vas bunga. Dan kita harus memulainya dengan membentuk alasnya, baru badan vas bunganya. Setelah selesai, barulah dijemur hingga kering. Jadilah dia seperti ini ya, vas bunga. Oke, itulah caranya. Oke, ini dia boleh dilihat di bukunya ya. Yang pertama tadi yaitu dengan melenturkannya. Ini dia dilenturkan, kemudian ini dengan membentuk ya, sudah mulai membentuk. Nah, sekarang kita masuk ke ayo berlatih. Anak-anak boleh lihat di sana. Baca soalnya dulu ya. Yang pertama, buatlah kalimat permintaan tolong sesuai gambar berikut. Nah, untuk yang nomor 1 menjadi tugas anak-anak di rumah ya. Ini nanti kamu kirimkan atau serahkan ke misnya kamu masing-masing. Yang nomor 2, ukurlah panjang benda-benda berikut. Tulislah hasilnya. Yang pertama adalah pensil. Ya, Miss sudah ukur tadi menggunakan penggaris karena pensilnya pendek. Jadi panjang pensilnya adalah 4 cm. Kemudian ini adalah pita, ya. Nah, pitanya juga sudah Miss ukur yaitu 7 cm. Yang nomor 3, ceritakan bagaimana caramu membuat karya dari tanah liat. Contohnya tadi vas bunga ya, sudah ada di halaman 41. Di sana sudah dibuatkan langkah kegiatannya, bagaimana step-stepnya. Nanti anak-anak boleh lihat di situ. Oke anak-anak? Nah, itu saja untuk tematik hari ini. Semoga anak-anak semuanya mengerti ya. See you for the next video dan salam sehat untuk semuanya.